Terpujilah nama Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk kembali disegarkan melalui firman-Nya. Sekalipun kita tahu bahwa keadaan kita secara fisik tidak memungkinkan untuk berdekatan, tetapi kita bisa berdekatan dengan firman Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, selamat sore Tuhan. Sore hari ini kami sungguh bersyukur Allah untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Kami percaya bahwa Engkau Allah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa. Tidak ada yang ajaib seperti Engkau ya Tuhan. Mari Allah melalui firman Tuhan sore hari ini kami percaya Engkau semakin menumbuh kembangkan hati kami, iman kami di hadapan-Mu, supaya sungguh-sungguh kami mendapatkan tempat di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Saya akan membaca dari firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Mari kita bersama-sama membacanya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, saya akan tekankan di sini dari ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dari ayat dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita menerima kuasa. Yang kedua, ketika Roh Kudus turun ke atas kita. Yang ketiga, kita akan menjadi saksi. Yang pertama, apakah kuasa itu? Kuasa itu adalah daya, kekuatan, kemampuan, dan kesaktian. Kalau dalam bahasa Jawanya, kasekten. Jadi kuasa itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada anak-anak Tuhan yang akan kelak menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah mengapa kita diberi kuasa? Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai tentara-tentara Allah, kita diberi kuasa, kita diberi kesaktian, karena kita nantinya untuk kita gunakan untuk berperang. Kenapa kita harus berperang? Memang untuk masa sekarang tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini untuk kita berperang. Tetapi yang dimaksudkannya di sini adalah berperang secara rohani. Sedangkan lawan-lawan kita adalah penghulu-penghulu dunia, penghulu-penghulu angkasa. Itu yang menjadi musuh kita. Nah, saya percaya ketika kita berperang dengan kekuatan kita sendiri, kita akan pasti kalah. Oleh karena itu, tatkala Tuhan memberikan kuasa dari tempat tinggi, dan kuasa itu sangat luar biasa, karena kuasa itu adalah Roh Kudus sendiri, diberikan kepada kita. Roh Kudus adalah Allah pribadi, yang kalau berperang, dia pasti menang.
tidak ada satu hal yang dapat mengalahkan kita. Tatkala Kristus di dalam rohnya ada dalam hidup kita, kita akan mempunyai hikmat, kita akan mempunyai kekuatan, kita akan mempunyai daya secara rohani. Karena itu kita sungguh bersyukur. Tatkala Tuhan naik ke surga, Dia berjanji memberikan kuasa, yaitu Roh Kudus yang telah diutusnya untuk menolong kita, supaya di dalam peperangan kita senantiasa mendapatkan kemenangan tatkala kita sungguh-sungguh bergantung kepadanya. Yang kedua, kapan kita menerima Roh Kudus? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan kita menerima Roh Kudus? Kita akan baca dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kapan kita menerima Roh Kudus? Inilah saatnya ketika kita menunggu, kita menanti-nanti janji Tuhan. Tatkala kita berada di ruang atas, ya, kalau saya bisa umpamakan, ruang atas adalah tempat di mana Allah berada. Kita hidup dengan spiritual kita. Kita hidup di dalam rohnya. Sehingga kita diberikan kekuatan untuk menanti-nanti, untuk menunggu-nunggu datangnya kuasa dari tempat tinggi. Saya percaya melalui kuasa dari tempat tinggi, kita akan bisa melawan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Kita berperang secara rohani dan kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Saya percaya pada waktu para rasul menunggu-nunggu di ruang atas. Di ruang atas berarti kita menunggu-nunggu Tuhan. Hidup di dalam rohnya sehingga kita dapat diberikan kekuatan untuk menunggu. Di ruang atas itu pula mereka mendapatkan Roh Kudus yang turun atas mereka. Kita dapat kesaktian, kita dapat kemampuan, kita dapat daya dan kekuatan yang dari Tuhan. Itulah saatnya, saat kita di ruang atas, kita diberikan kekuatan untuk berdoa, kita diberikan kekuatan untuk menyembah Allah, kita diberikan kekuatan untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Karena dari situlah urapan diberikan kepada kita. Melalui urapan itulah, Bapak Ibu, kita akhirnya diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersaksi untuk masa kini bukanlah hal yang gampang. Kita bersaksi dengan lidah kita, bibir, lidah, mulut kita. Justru kadang-kadang kita malah dimasukkan ke penjara karena tidak sesuai dengan mereka, keyakinan mereka. Nah, untuk kita bersaksi dengan bibir mulut kita yang mungkin tidak berkenan kepada mereka, saat ini kita punya Roh Kudus, kita meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat yang ada dalam hidup kita pasti hikmat yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalaupun dunia tidak bisa menerima sekarang ini kesaksian dari bibir, lidah, mulut kita, kita punya hati, kita punya sikap, kita punya karakter, kita punya
iman yang dimana lewat keseharian kita, hidup kita, kita mempunyai bukti bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Yesus adalah pahlawan hidup kita yang terus akan memegang kita, melindungi kita, sehingga kita dapat berperang dengan dunia ini dengan aman. Kita sungguh-sungguh dapat merasakan kalau sikap kita menjadi berkat bagi mereka, itu lebih dari cukup dari apa yang kita saksikan lewat bibir, lidah, mulut kita. Kesaksian yang ada pada kita saat ini dan kesaksian yang waktu itu diberikan kepada para murid, dipercayakan kepada para murid dari kisah para rasul ini, sebenarnya ada dua hal yang terpenting, yaitu kesembuhan dan penyataan Allah di dalam kehidupan kita semuanya. Saya percaya melalui kesembuhan, tatkala kita berdoa, orang bisa sembuh. Tatkala kita menyatakan sesuatu, orang bisa kuat di dalam kehidupannya. Orang bisa bangkit lagi tatkala mereka akan undur dari Tuhan. Itu merupakan satu hal yang luar biasa saat kita menjadi saksinya. Saya percaya melalui ketaatan kita kepada Roh Kudus, kita akan membuktikan kepada dunia bahwa kita ini adalah tentara-tentara Kristus yang tangguh. Ketangguhan kita karena di sini ada kuasa dari tempat tinggi. Saya percaya Allah yang agung, Allah yang penuh kuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat melalui kuasa Roh Kudusnya sungguh-sungguh akan memimpin kita, menolong kita sampai akhir zaman. Tentara Allah yang luar biasa. Mari saya nyatakan, jangan pantang mundur. Kita akan terus maju. Kita akan menyatakan bahwa kita punya kuasa dari tempat tinggi. Dan melalui kuasa itu, kita akan sungguh-sungguh berperang melawan si jahat. Bapak Ibu, kami percaya bahwa sore hari ini kita sudah belajar firman Tuhan, kita belajar tentang Roh Kudus, di mana Dia adalah kuasa Allah dari tempat tinggi yang luar biasa, sehingga kita sungguh-sungguh dapat berjalan bersamanya, sehingga kita menjadi pemenang Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih pada sore hari ini Tuhan. Selesai sudah firman Tuhan disampaikan. Kami percaya Tuhan bahwa kami merindukan Pentakosta ketiga di tempat ini. Sekalipun kami tidak dapat bersama-sama, tetapi kami bisa merasakan Tuhan bahwa kuasa Allah menyertai kami semuanya, jemaat pancaran kasih. Roh Kudus, terima kasih. Mari Allah, sesuai dengan janji Tuhan, tatkala Engkau menyertai bangsa Israel, Engkau menyertai kami dengan tiang awan dan tiang api. Dan di sanalah Tuhan kami melihat kuasa Allah yang luar biasa. Sehingga Tuhan, Roh Pentakosta itu saat ini Tuhan kami boleh menerimanya lagi. Kami percaya Roh Pentakosta ketiga akan Tuhan nyatakan kepada kami. Tuhan akan buktikan bahwa Engkau adalah Allah yang dapat dipercaya, Allah yang setia akan janji-janji-Mu dan menggenapi semua firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus mengucap syukur. Jadikan kami laskar-laskar Kristus yang sungguh-sungguh tangguh, yang sungguh-sungguh beriman kepadamu. Iman yang utuh Tuhan, iman yang bukan separuh-separuh. Kami bersyukur kepadamu Yesus, karena saat ini Tuhan, Engkau bukan hanya mencurahkan Roh Pentakosta kepada kami, tetapi Allah yang dahsyat akan mengubah gereja Pancaran Kasih
memperbarui gereja ini Tuhan, memperbarui jemaat di sini, memperbarui roh kami semuanya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pemenang-pemenang Allah, kami menjadi saksi yang setia sampai akhir. Terima kasih Bapa, kami terus mengucap syukur, kami memohon urapan-Mu, kami memohon Tuhan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Kami terus memohon pewahyuan daripada-Mu, penglihatan di waktu kami tidur. Kami percaya lewat itu semuanya Tuhan, kami boleh melakukan hal-hal yang terbaik, di mana itu menjadi perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.